Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama KBF Channel di sini dan banyak banget nih yang request nih, Bang. React Bang, Roni sama Salma di Anang, podcastnya Mas Anang. Oke, ada request lagi podcastnya Mas Anang. Oke, request lagi podcastnya Mas Anang. Oke, ya langsung ya, ini langsung tak react, ini react first time react. Salma ungkap penilaian Roni selama ini. Anang kaget sama jawaban Salma. Ya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton react podcastnya Mas Anang dan juga Salma dan juga Roni. Ada Shopee. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Hari ini saya meminta waktu superstar baru Indonesia ini. Di tengah kesibukannya. Bahasanya Mas Anang tuh, meminta waktu. Bener-bener Ya ampun. bersabar meminta waktunya kalian. Enggak. Emang sibuk banget ya ampun. Kamu harus nikmatin masa ini. Oke. Kamu harus nikmatin. Salma dan Roni. Kok lu jauh-jauhan sih, Ron? Emang apa? Ya. Ini kecan dong. Kan gak enak kan kalau sama Bunda duduk tuh ya. Dewan gak enak kan ya? Pasti orang TV juga, ini kenapa sih musuhan ya? Nah, lu tadi malam gak dikasih sama Bunda? Ya. Bener gak, Pak? Wah, nyerempet mau gigi ya. Musuhan ya. Kayak gitu kan gak enak kesannya. Repot juga kan itu kan repot kan. Seneng Salma sampai di sini. Sampai di titik kamu hari ini berdua senang. Senang Mas. Ya seneng lah, gila apa udah. Ya. Seterkenal ini Nggak siapa nyangka sih ya. nggak seneng? Padahal aku ngeliat kamu waktu pertama kali aku ngeliat kamu main, seru. Oke. Iya benar. Kemampuan kayak kamu aku bilang, ya oke lah gitu. Nggak ekspektasi kamu akan menjadi pemenangnya. Dan Roni juga sebagai laki-laki, kamu pemenangnya laki-laki. Kamu paling tinggi kan? Kamu nomor 3. Ya. Nomor 3. Oh iya, nomor 3. Kalian nih. Tapi bener loh, pas awal Salma audisi tuh kita ngerasa tuh, wow, suaranya bagus tapi belum ada yang bisa memikat kita lebih jauh. Tapi setelah kesini bagaimana pembawaan Salma itu nyanyiin lagu dengan full power, full penghayatan dan juga melodi-melodi yang indah itu bener-bener langsung bikin kita jatuh hati banget. Lanjut. Menang. Makanya kalau duet berdua, ini udah pasti lagunya keren. Lagu apa kira-kira, Mas? Lagu apa ini Iya, kira-kira? kira-kira menurut Mas Anang lagu apa? Lagu apa? Bisakah aku memilikimu? Lagu sendiri. Mampukah Oh, hidup denganmu? Iya kan? Ini memang Memberat Oke. perjalanan cintaku. Boleh. Aku harus tentukan Oke. hati. Mas Anang. Kalau gak gini. Hah? Boleh kan? Iya kalau produsermu mau gue kasih. Tapi jangan lupa royalti ya. Selamat bahwa kamu juga sekarang udah dikontrak oleh perusahaan besar. Kamu manfaatkan kesempatan dengan baik, Salma maupun Roni. Ya. Kalau Salma udah teruji dengan luar biasa, Iya. mudah-mudahan kamu. Keren Oh banget iya, sih. kamu langsung lulus ya katanya ya. Katanya sih gitu. Ntar aku ngomong rektormu deh. Enak aja. Oh iya. Enggak lulus, tapi diluluskan semua prakteknya. Tapi tetap dalam kuliah itu ada yang namanya skripsi. Itu harus jadi jadi titik kelulusannya. Jadi semua praktek lulus, tapi skripsi belum tentu. Gitu. Lanjut. Kok bisa? Nanti sampein ke rektor kamu ya. Pak, salam dari Mas Anang. Langsung aja. Halo, Pak. Sampein deh. Bener. Oke. Aku dekat sama rektor kamu. Oke. Nanti kita sampaikan ke Sampaikan Pak nanti. Rektor. Nanti rektormu akan cerita. Waduh, ada apa ini? Bener. Ada apa ini? Bisnis apa Roni ini? tuh ngelirik-lirik dikit-dikit ya. Dianggap langsung lulus. Kamu sekolahnya di situ apa aja sih? Aku Mau tuh ngapain? diisi Jogja. Ngambilnya ambil, apa sebetulnya? Ambil penyajian musik. Penyajian musik itu kayak apa itu? Penyajian musik tuh emang kita dididik atau goalsnya sebagai performer atau musisi. Jadi kayak kita bikin konser untuk diri kita sendiri. Terus kita kalau di kami tuh ada resital 1, 2 dan 3.
Resital 1 itu kita bikin proposal, bikin konser. Terus resital kedua kita bikin konser tapi sama teman-teman. Iya, iya. Nah, resital 3 ini kita bikin konser untuk diri kita sendiri. Jadi kita tampil sendiri, kita bikin kayak kita Konser cari sendiri. vendor sendiri. Kita lebih ke industrinya dong. benar. Tapi nggak diajarin teori musiknya. Diajarin. Tetap ada part itu ada. Ada. Oh. Side singing ada orkestra, ada macam-macam secara teorinya ada. Teori musiknya ada ya. Harmoni ada gitu. Wow. Oh pantes semua praktek diluluskan ya karena Salma udah juara. Walaupun nggak juara pun aku yakin pasti bisa tuh diluluskan karena resital 1, 2, 3 udah teruji nih di Indonesian Idol tuh. Lanjut. Roni juga sama sekolah. Sama. Tapi kalau aku lebih ke diarahin ke pendidikan. Pendidikan ya. Jadi guru nanti. Oh. Oh. Roni jatuhnya ke situ. Iya. Sekolahnya. Iya. Teorinya tetap mirip-mirip berdua. Mirip. Tetap. Mirip aja diajarin semua ya teori itu. Semua. Ya? Iya. Wow. Memang cita-cita Roni terus ke depan gimana? Jadi guru. Ih, kok tahu sih Salma? Setuju kan kalau kamu Roni jadi guru? Ya, gimana? Ya aku nanya. Ma itu aku nanya kamu setuju kan Roni jadi guru? Ya terserah Roni aja sih mas. Lo kan nanti terserah kamu juga. Iya. Lo sebagai sahabat ini Fat. Ya aduh Fat lu kayak netizen nih Fat. Kan gue nanya sebagai Kayaknya Mas sahabat. Anang deh yang kayak netizen deh. Kayaknya Mas Anang deh. Repot anak kuliahnya. Pinter ini anak ini dua-duanya ini pinter. Ya, bener. Tapi Roni emang bener mau ke sana. Kepikiran sih. Kepikiran. Benar. Kalau Salma juga kepikiran. Ingin Kalau jadi aku- guru. Nggak, kalau aku memang orang tua tuh dari awal pengennya aku jadi guru. Cuma karena aku nggak tertarik jadi guru, akhirnya ambillah penyajian musik itu tadi. Gitu. Jadi Oh memang nanti ujungnya lulus kamu akan jadi IO gitu. bisa Oh oke. musisi, memang dididik sebagai performer gitu loh. Ini Roni kenapa? Karena udah suka kali mas ya. Udah. Hanya suka atau memang Emang aku besok gua akan diri. Emang udah tujuannya sih dari kecil. Dari kecil kan suka musik. Udah dicekokin sama musik. Lu gak usah ketawa lah. Bahasanya dicekokin Berarti banget mereka lebih kayaknya. dekat ya. Dia deketnya udah dalam nih. Hah? Enggak. Gimana? Terus. Dia tuh dari kecil udah penyanyi Batak mas. Iya dari kecil udah. Oh kayak Judika dong. Iya. Memang kan Iya. kan Ya, memang kenapa lu ketawa? nyanyi kan. Kan gak ada masalah mas ya sama. Jadi videonya ada di sini. Penyanyi. Ini di sini. Gitu. Terus Ron. Iya dari kecil udah nyanyi dan emang udah suka musik. Udah kepikiran jadi musisi dari kecil sih. Kepingin bang. Kalau penyanyi Indonesia siapa yang kamu suka? Hah? Yang kepinginnya kayak apa? Mas Anang. Wes, Kalau langsung. channel yang lain beda lagi nyebutnya. Ini karena di channel Mas Anang. Iya aku mendoakan aja. Salma sama akan benar-benar serius di industri ini. Karena memang kan dari kecil memilih untuk bidang musik. Terus juga papa sama mama support penuh gitu loh. Jadi sekalian nyebur aja lah gitu. Udah dari kecil udah ikut kompetisi mulu ya Salma ya. Udah berapa tahun waktu kamu memutuskan ikut Idol? Aku Udah berapa bulan atau tahun? Udah mengenyam di isi iya. Aku kan semester 6 ya. 6. Itu berarti berapa tahun? 3 tahun. Udah 3 tahun diisi. Iya. Jadi kamu udah berinteraksi dengan teman-teman intelektual yang Iya. musik diisi. Kan berat kamu harus ikut Idol. Harus dicoba, diuji, mencoba diri kamu sampai di mana? Apa begitu atau apa? Iya, sebenarnya sih lebih ke awalnya nge-challenge gitu loh. Emang kayak udah sekolah nih, udah lama nggak ikut ajang kayak gitu kan. Terus akhirnya pengen ikut, pengen nyoba. Maksudnya kayak bisa sesuai dengan ekspektasi orang nggak, udah dirasa matang nggak gitu loh. Wow. Ada Mengukur diri mas. mengukur diri, Hmm. mengukur diri gitu. Sampai di mana gua? Iya. Sampai di mana? Tapi kan lingkunganmu kan kadang-kadang ngapain sih lu ikut? Emang ada fungsinya ikut Idol? Gak digituin kan? Enggak sih, untungnya teman-teman support. Iya. Teman-teman support dua-duanya, Iya, Roni maupun support, sama semua support.
Berarti lingkungan. Jadi tuh setelah 3 tahun diisi dia tuh pengen nyobain Indonesian Idol. Dan dengan kesuksesan Salma yang sekarang, kemungkinan Indonesian Idol yang ke depan ini gara-gara Salma ini, anak-anak isi angkatannya Salma atau di bawahnya Salma bakalan nyerbu Indonesian Idol. Apalagi kalau Indonesian Idol itu audisinya di Jogja. Dulu aku pernah ikut di JEC waktu itu, Jogja JEC. Lanjut. Lingkungan kamu positif banget ya. Positif Vibe gitu. Karena ada kan yang ya ada aku denger lah gitu ya. Kan Idol quote-unquote kan dibilang instan. Melahirkan satu ajang yang hanya instan saja. Karena tidak melalui perjalanan yang complicated gitu ya dibilangnya. Padahal kamu bagaimana perasaan kamu setelah, aku nanya Salma dulu, gimana setelah lihat Akademi Idol itu sendiri kayak apa? Kamu menilainya kayak apa? Sebenarnya di balik hari Senin yang kita tampil setiap minggu kan, di balik itu berat-beratnya Mas. Jadi kayak kita harus memilih lagu yang mungkin kita nggak tahu sama sekali, tapi kita dituntut untuk menguasai lagu itu dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu? Nah, itu kan kalau satu lagu, kadang kan kita 5 lagu, kadang ini belum lagi koreonya, belum lagi kita masih ada jadwal untuk syuting VT dan lain-lain. Jadi kayak kebagi lah. Jadi tantangannya beratnya di situ. Kalau misalnya orang bilang kalau cuma udahlah kamu palingan pelajarin lagunya, improve, udah gitu kan. Sebenarnya enggak, emang berat sebenarnya. Kayak kita harus nyanyiin lagu yang kita sendiri nggak tahu lagunya lagu siapa gitu kan. Tapi harus memikirkan konsepnya harus kayak gimana nih. Kamu minggu depan udah harus tampil kayak gitu. Itu berat gitu. Jadi iya sih, ini tantangannya di situ sih. Semakin banyak week yang kita habiskan di Idol tuh semakin tantangannya semakin banyak karena lagu-lagu yang kita mau tampilkan tuh semakin banyak. Aku jadi ingat Fatin waktu itu lupa lirik ya waktu itu. Itu mungkin karena banyak sekali tekanan di situ dan liriknya juga rapat banget, banyak banget yang harus dihafal. Jadi Fatin waktu itu lupa liriknya dan akhirnya dia dikritik habis-habisan sama Baby Romeo. Itu waktu itu bener-bener waktu itu tuh apa ya, aku tuh nggak bisa ngebayangin apa yang terjadi di belakang layar setelah itu, karena ini tuh ditonton se-Indonesia waktu itu dan Fatin waktu itu masih kecil istilahnya ya, masih daun ijo lah di industri musik, baru masuk ke industri musik udah lupa lirik, ditonton orang se-Indonesia dan itu pasti down banget mentalnya. Dan Salma ini keren banget karena dia tiap minggunya bisa menghadirkan lagu yang keren banget, improvisasinya keren, aransemen lagunya keren, suaranya juga keren. Itu hebat banget dan you deserve to be the one, to be the number one. Next. Itu belum ikut ada kan? Lebih berat, maksudnya kayak padat dan harus dituntut seperti ini, udah harus ya gitu. That's harus, industry. Ya. Harus satset. Waduh. Jadi ya kita berandai ya, aku ajak kamu berpikir berandai maupun Roni. Kalau kamu nggak ikut Idol waktu itu losing kesempatan kan? Ya iyalah, gila apa? Mungkin ya, atau mungkin memang jalannya tahun ini, takdirnya tahun Tapi ini. Emang kamu dari dulu mau ikut? Aku dulu sama Roni juga udah sering ikut-ikut ajang yang lain. Oh, jadi sebelum kamu ikut Idol berdua ini udah kenal? Enggak sih. Cuman kita ikut ajangnya sama. Oh, cuman sering ngobrol, diskusinya berdua cocok. Ya, semua. Iya. Loh, enggak, kamu kan sampai sering berdiskusi berdua menemukan satu mulai. Karena akhirnya kan memang benar. Ya benar kan? Iya. Ini kamu jangan wakilin netizen. Biasa kan. Karena kamu jangan ketawa-tawa dong, Pak. Bener kan Salma? Iya, Mas Andi. Kan kayak apa ya, kamu tahu-tahu kenal dengan siapa yang nggak pernah ketemu, tentu ketemu gila ini cocok nih ngobrol sama gue gitu. Iya kan? Iya. Ini kayaknya enak nih ngobrol sama dia nih, ada isinya gitu. Terus kita bestie. Cocok kan, menemukan itu kan. Tapi emang udah nyiptain lagu. Udah. Salma udah ada berapa lagu sekarang? Yang kemarin pas satu itu aku udah dengar. Itu bagus lagunya. Ada lagi pas intro rumah. Ada sih Mas beberapa di notes. Udah ada ditulis gitu. Tapi yang sudah diwujudkan tinggal ngeluarin album sudah dia sih. Selesai ada berapa lagu? 1, 2,
3 yang udah Iya, konsep sudah penuh. selesai. 4 kali 4 lagu. Roni ada berapa lagu? Baru nulis aja sih mas. Baru nulis. Tapi perencanaan ke situ memang serius kamu akan Serius. jadi pencipta lagu juga. Iya. Karena buat aku sih kalau kamu menciptakan lagu juga biar seru aja, Iya. nyanyi lagu sendiri, Benar. kepuasan sendiri kayak aku nyanyiin lagu-laguku. Iya, emang harus ke sana, Harus ke situ ya. Harus. Berarti udah mantap ya. Yep. Soalnya kan kadang-kadang belum tentu juga, apalagi kayak perempuan kayak Salma gitu ya. Atau ditaksir orang kaya gitu kan ya. Udah kamu gak usah nyanyi deh. Apa kebutuhan kamu gue kasih. Wes. Mau kamu gitu. Tetap musik lah, Mas. Wuh. Tetap harus jalan lah. Wah, enak nih Ron. Apanya yang enak? Gak pusing. Iya kan? Selama ini kamu berkarya aja. Gue pokoknya gue support lu berkarya kan keren kan? Iya keren mas. Kan butuh itu kan Salma kan? Jawab dong. Terima Bener kasih kan, Mas Salma? Anang, terima kasih. Iya kan? Itu kan yang kamu mau memang ke Iya, depan. iya. Bahwa kamu bisa benar-benar menjadi diri Salma Yep. yang sejati. Memang itu keinginan kamu. Aku lihat itu sih. Setuju. Karena itu bisa long lasting. Cintaku tak akan jauh darimu. Cintaku menyatu. Itu kan laguku pertama kali dulu. Biarkanlah aku begini. Itu kan memang gua mau begini. Iya. So Iya, what iya. gitu. Gua bisa dilawan, ya gua maunya gini. Iya. Itu perasaanku emang. Itu kan yang ditunggu hari ini Roni, ditunggu Salma sekarang hari ini itu tuh. Gimana sih tipsnya? Kayak Mas Anang kan banyak banget tuh nyiptain lagu Ya. dan everlasting. Tipsnya bikin lagu supaya everlasting tuh apa? Oke, Yang Kamu di sebetulnya podcast sudah malah di- hostnya. secara kemampuan Roni dan Salma aku lihat kamu sebagai musisi udah lengkap ya. Aku nggak selengkap kalian waktu itu sebetulnya. Aku hanya biarkan suara yang ada di kepalaku, aku masukin ke chord aja. Oh ini C biasa, oh habis itu G ya, oh Oke. F ya, oh iya ke A minor ya, oh udah nggak aku tambahin sebelah 7, nggak ada, Iya, iya. nggak mau aku itu, nggak mau belajar itu. Berarti emang pure berkarya jujur kata Roni. Dari Iya kan? dari ini aja, Hmm. dari yang ini ada di sini nih, Iya, sama yang benar. di sini. Setuju sih. Kamu di sini udah punya itu semua. Chord kamu mampu, Roni juga aku lihat mampu, aku lihat kamu mampu. Tinggal bagaimana yang inner rasamu yang hadir di situ. Iya benar. Masukin rasanya itu loh. Mas. Iya. Tapi apa? Benar kamu dengar Hasilnya lagunya? belum ada. Maksudnya kepikiran terus nulis gagal kayak gitu-gitu loh mas, kayak Oh ngerasa nggak cocok. rasanya nggak gitu. cocok terus gimana gitu. Oh iya, sebenarnya itu namanya adalah writer's block ya. Kayak kalau nulis novel, nulis cerpen tuh juga ada kayak gitu. Nulis lagu juga ada kayak gitu. Kita udah dapat nadanya nih. Terus tiba-tiba nadanya tuh kalau kita rekam nadanya, itu nanti udah sampai refnya, nada awalnya tuh lupa lagi gitu. Itu sering banget dan itu yang bikin kadang-kadang orang tuh gagal bikin lagu tuh di situ. Udah pernah juga sih aku mau coba bikin lagu dan permasalahannya selalu sama. Nadanya itu hilang pas kita dapat nada yang baru gitu. Lanjut. Belum ada hasilnya. Eksperimen aja Eksperimen, dulu. kita coba-coba iseng-iseng dulu mas. Tapi lengkap mulai song, Ya. Iya, pre, iya, chorus lengkap. bener selesai. Selesai. Cuman Pas nyanyi enak ya gitu ya. Iya iya iya. goreng nih. Kurs. Kamu udah nyiptain dalam waktu kalian sekarang di dalam Idol berdua sering berdua begini, kamu nyiptain dengerin ke Salma, Salma nyiptain dengerin ke Roni pernah? Udah sampai? enggak. Belum. Karena kalau baik gitu aku serunya sama Bunda gitu ya. Aku bikin gitu. Bun dengerin dong. Enak gak sih? Oh enggak nih, kesini aja. Nadanya kesiniin aja dikit. Rubah jangan ke situ deh. Terus kadang-kadang liriknya di refnya tuh begini ya, kayak dulu. Jodohku maunya ku dirimu. Iya. Itu kan dulu aku awalnya lagu itu bukan jodohku, bukan. Jadi Terus apa? Yang nemuin jodohku itu Bunda. Bunda saya. Oh.
Awalnya apa, Mas? Cintaku. oke. Dirubah, jangan langsung aja jodohku. Dim. Aku langsung Pak, aku cari. Ya cocok. Itu dari dia tuh. Wow. Itu dari dia. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita mau nyiptain lagu itu, kita tuh malu kalau mau ngedengerin sama orang lain. Itu yang bikin kita itu ngestak lagunya di situ. Karena kan kalau kita mau bikin lagu tuh kita bikin nada, terus bikin lirik. Kadang ada juga yang bikin lirik dulu terus bikin nada. Tapi ketika mau di show offin ke teman-teman, apaan sih lagu kayak gitu doang. Kadang-kadang kayak gitu loh. Jadi itu kita ya udah deh. Lagunya hilang, nadanya hilang karena nggak kita rekam. Ya udah, jadi angan-angan aja akhirnya. Itu dari dia lagu itu. Berarti sering sharing ya. Chemistry-nya Ya, dapet. jadi enak gitu. Banyak. Kamu menemukan berdua. Kalau Enggak, kamu Mas. begitu. Enggak. Nemu. Nggak pernah kan, baru kenalan juga. Baru kenal. Tapi ilmunya ini mirip loh kamu berdua. Menurut aku ya, kamu tough di sini, Roni punya genre yang berbeda. Pada saat ditemuan keren loh. Enggak, Mas, berantem mulu kita mah. Oh, itu justru itu justru bumbu yang keren kan, berantem itu kan. Waduh. Kan memang dari yang berbeda jadi satu. Iya. Kalau sama bersama ngapain disatuin kan? Tapi ini udah terlalu berbeda, Mas. Enggak bisa Justru nih. bagus loh. Waduh, makin bagus, Ron. Makin bagus. Kata netizen bagus. Makin berantem makin seneng mereka. Astaga. Tapi penilaian Roni terhadap Salma itu seniman kayak apa sih? Penyanyi kayak apa sih? Dia punya apa sih, Mas? Kalau aku lihat Salma ya, dia tuh punya Gili banget musikalitas. sih. Enggak, ini harus aku mewakili netizen banyak yang nanya ke aku, suruh tanyain Mas gitu. Lah itu tanyain. Dia tuh punya musikalitas yang Ya. luas, gitu, maksudnya yang tinggi. Fakta itu benar. Apa ya? Aku bilang tuh dia Sumpah itu. gua Mas, kita tuh nggak biasa kayak gini kan. Iya, Maksudnya, Kenapa? Iya gak apa-apa Salma. ya udah oke. Yuk. Saya mau Salting coba ya. Ayo, yuk. Iya, Netizen semuanya. gimana? Loh, Salma ini loh, ini pertanyaan biasa loh, Ron. Ini baru Kan bener biasa kan, sih. Ron? Roni sama. Iya, cuma kitanya emang nggak. Ron, Ini ayolah, Ron. Salma lucu. Enggak, menurut kamu bener loh. ya Salma menurut kamu seniman kayak apa? yang bermusik Musikalitas tinggi. musikalitasnya tinggi. Lalu dia punya apa sih? Dewasa itu maksudnya dewasa dalam betul. cara dia bernyanyi. Betul. Kayaknya ya. Enggak benar. Yang Saya saya yakin kan ngomong kayak gini. Iya benar itu serius, Mas. Enggak, dia benar. Dia betul sekali. Iya. Kamu bijaksana banget dalam mengeluarkan bahasa. Tapi bener ya, Mas, sebelum dari sini kita berantem dulu tadi di depan, Mas. Jadi gue gak percaya kalau misalnya Roni bilang kayak begitu tuh. Selalu memuji. Enggak. Ya dulu aku juga sama Bunda juga berantem dulu di sini jadi baikan, Bar. Biasa itu. Hal yang lumrah saja ya, Fad ya. Iya. Seorang Salma melihat seorang Roni kayak apa orang? Ini mau yang jujur apa yang bohongan, Mas? Ya harus jujur loh. Ini yang nonton jutaan juga loh. Bukan hanya aja yang jutaan. Siap. Ini jutaan. Bener kan, Fad? Iya bener. Makanya terserah Salma mau jawab apa deh. Roni itu. Roni salting. Salting. Ini Ron. Gue juga jijik. Roni itu punya karakter Ya. kuat. Iya Ya. nggak sih? Yep. Kalau misalnya mau disamain kayak penyanyi rocker beda, tapi beda. Untuk Oke. rocker yang apa sih? Kayak rocker sweet kalau bisa dibilang. Oh iya Iya kan? iya bener. Bukan rocker yang emang dia kayak Iya. strong gitu Iya, loh, iya, enggak. iya. Dia tipikal rocker Banyak yang itu di internasional itu. Ballad, sweet ballad. Kayak Rod Stewart. Betul. Ya, kan? Ya. Ya, itu tuh kayak Roni gitu. banget tuh. Kamu ngefan banget sama Rod Stewart. Banget, Mas. Salma juga seneng gak sama Rod Stewart? Enggak juga sih, maksudnya denger-denger aja. Secara pribadi, kepribadiannya orangnya kayak apa emang? Selama kamu tahu Roni orangnya ngehek nih apa gitu? Iya. Kayaknya Apa bener gitu tuh enggak? tadi. Itu bener sih. Loh, ya sampein aja.
Roni itu Pakai melet. personality-nya. Dia tidak banyak bicara anaknya. Terus bukan tipikal yang Cool gitu. cool. Terus? Tidak ekspresif. Terus menyebalkan. Ini ya. Ini kalau udah kata menyebalkan ini tuh biasanya udah ada rasa. Tinggal kata menyebalkannya itu tinggal diarahin kemana itu udah jadi cinta. Lanjut. Oke, terus? Iya terus. Apa lagi Ron? Apa? Itu aja sih Mas, nggak ada lah. Cuma menyebalkan tukang tidur. Oh gitu orangnya. Ini karena ada kamera aja nih Mas. Ntar kalau nggak ada kamera juga tidur. Empuk lagi. Jadi orangnya enak nih musim. Nempel dikit hilang deh ini. Oh gitu? Iya. Ya jadi sering dong bareng-bareng berdua terus satu nempel tidur. Ya karena bareng sama Bukan, 14 maksudnya yang lain. bareng-bareng pada saat ngobrol. Iya. Banget sih lu, Pak. Iya Astagfirullahaladzim. Aduh, Fadli. Bat ini anak Probolinggo loh, Fad. Iya loh. Pesantren banyak di situ, Genggong di Probolinggo. Genggong. Iya. Jadi Roni itu menyebalkan ya orang. Ya enggak sih, maksudnya sisi baiknya juga dia orangnya care juga sama teman-teman yang lain. Terus kalau bercanda aja, seru bercandanya. Oh, anaknya lucu juga gitu. Lucu, maksudnya dia nggak banyak ngomong tapi sekalinya ngomong lucu gitu loh. Lucu orangnya. Oke. Terus tenang, nggak tipikal orang yang panikan gitu loh Mas. Oh iya. Jadi kayak oke. apa-apa santai aja. Jadi menyenangkan ya. Oh iya, kemarin kan itu kameramannya RCTI jatuh di depannya Alan Walker tuh, tiba-tiba Roni datang terus nolong gitu kan. Iya. Bagus pengamatannya Salma sih. 50 sih Mas itu Mas. Iya, lambat laun sih menyenangkan. Kalau melihat dalamnya ngelihat ya tadi, kan dijelasin sendiri kan. Kita kan nggak ngomong ya. Enggak. Lu enggak, ya kan benar. Ini netizen banget sumpah. Enggak ini benar. Iya. Kamu sekarang tahu-tahu disibukkan dengan sosial media masing-masing itu. Jawab apa kamu? Kenapa? Ya kan kamu sekarang diomongin nih. Iya. Ngomong ke aku aja banyak, apalagi ngomong ke kamu sendiri berdua. Iya justru kalau aku sih kalau misalkan ngeliat komen nih Mas ya, nyarinya yang itu. Oh. Yang apa? Yang maksudnya yang mencela-cela. Ya, Oh. oke. Serius Mas, serius. Justru kalau ada yang muji itu kan ya udahlah gitu kan. Terima kasih. Kalau Ya, terima kasih. orang-orang yang kayak komen negatif justru pengen baca itu justru. Oke. Cari-cari mana nih. Gak tahu kenapa. Suka aja. Tapi kemarin lu nangis dihujat enggak ya? Kan nangis kan itu bagian dari laki-laki. Enggak, dihujat apa? Enggak. Enggak. Apa sih gak jelas. Geblek. Wah, Kamu perasaan kamu kayak apa? Enggak. Perasaannya Salma kalau dapat hujatan yang berat sekali itu pernah dihujat kayak apa sih Salma? Apa ya? Pernah paling gila ini orang kok ngomong gini sih? Ada nggak yang begitu? Kalau misalnya apa ya, jatuhnya sih lebih ke mengomentari secara teknis ya. Itu aku fine aja sih, paling kayak nyanyinya biasa aja kayak gitu-gitu. Cuman kalau udah di luar teknis kayak misal melibatkan privacy dan di luar apa ya, nyanyi atau musik itu aku biarin sih Mas. Mau Biarin dia aja. mau bilang Apa aja terserah dia ya. Iya, seralah. Karena selama itu tidak benar, selama orang sekitar pun tahu kebenarannya kayak gimana, aku fine. Oh oke, Gitu loh. good. Karena di situ kamu gak ribet. Iya. Karena Iya, kalau kamu betul, cenderung betul, nyari, betul. Iya. ribet loh hidup kamu. Mau satu-satu orang ngomong ini gue cari capek kan? Soalnya gini, ada pepatah yang bilang kalau kita nyari pembenaran itu musuh kita tuh nggak akan percaya, dan teman kita nggak perlu pembenaran itu karena mereka udah tahu apa yang ada di diri kita gitu. Good job Salma. Capek beneran loh. Kadang ada masalah apa gitu, aku nggak tahu ini masalah apa gitu kan, baru lagi scroll lagi ini masalah apa lagi, jadi kayak beda-beda. Daripada kita capek kan, udah biarin aja lah biar mereka mengatasi sendiri. Sekarang kamu sedemikian rupa dibicarakan berdua, apa seneng nggak tuh bahwa kamu dijodohkan sama publik?
Wah, ini langsung lah. Beneran. Kamu dijodohkan sama publik. Salman langsung. Ini pertanyaan aku disampaikan karena pertanyaan yang ini ada sekitar 500.000 orang yang nanya. Itu berdua didoakan banyak orang, kira-kira senang nggak ya? Nah, bener kan, sama kan, kamu mau nanya juga kan? Ya kita ngambil positifnya aja sih Mas. Maksudnya Ya kalau ngomong negatifnya kan nggak ada yang negatif dari pernyataan tersebut. Ya memang positifnya. Apa? Berdua. Iya, maksudnya kita ngambil positifnya aja. Kalau misalkan chemistry kita bisa membuat mereka seneng, dan ya nggak apa-apa juga gitu. Dewasa banget. Gitu sih. Ngapain sih Mas Anang Salma pegang-pegang seneng kayak gitu? ngomong. Mas Anang, woi. Ngapain nengok gue? Gitu kan. Sebel banget. Tapi itu benar, maksudnya kayak orang tuh menjodohkan Ya, kasar di gitu ya. framing kamu Iya. ya. Itu karena ketambah back sound di TikTok, Mas. Jadi kayak Kenapa ada. kok salahin TikTok kamu? TikTok gak ada urusan ini. Apa urusan sama TikTok? Gak ada. Tuhan, Itu nggak jadi apa. jadi emang sebenarnya iya fun aja sih. Fun aja Fun sih. aja, maksudnya Iya udah gitu. Iya kan? Ya, nggak ada yang. nggak ada yang maksudnya kayak di jodoh-jodohin makin seneng makin apa. Iya. Nggak juga, biasa aja. Mau dibilang seneng nggak? Ya, Nggak Ya, juga. Seneng, fun aja. Iya. Fun kita fun. Fun aja. Kenapa nih? Fun. ya kalau jadi alhamdulillah nggak yakin menang gitu nggak ya? Mas Anang, udah ya. Ini pertanyaan orang loh, aku cuma melanjutkan loh. Aku nih kalau nggak pertanyaan banyak orang, aku udah nggak podcast mulai kemarin tanya anak-anak nih. Mana podcast gak gua udah 2 bulan 3 bulan enggak. Gara-gara Mas Anang wajib ya. Loh, kok gue disuruh ya sudahlah. Kok disuruh? Iya gue disuruh nanya. Terus gimana? Ya udah. Fun aja kita fun. Yang penting kalian fun, kita fun. Dah. Oke. Istrinya kuat mereka ini. Ya aku lihat sih ya. Aku mendoakan. Karena akan menghasilkan karya yang keren. Amin. Orang falling in love tuh orang yang paling ajaib. Tapi kan tidak falling in love, Mas. Apa? Tapi kan tidak Yang falling in tahu love. emang siapa? Kan kamu bukan aku. Ini bener-bener nih Lu kan bener kan? Lu emang tahu lu Jan? Gak tahu nggak Jan? Gak tahu kan? Gak tahu. Bener kan? Iya. Ya semoga apapun yang menjadi kayak di framing sama netizen bisa jadi satu karya lah buat kita. Wow. Iya kan? Segera. Semoga bisa. Semoga. Aku mendoakan. Karena aku kepingin kamu nyanyi lagu duet yang menyampaikan perasaan kamu. Itu pasti dahsyat banget. Pasti keren. Kalau Ayo yang nih, perasaan siapa nih banget komposer berarti yang mau ciptain lagu nih? Nah, itu juga. Saja. Nah itu perasaan kami. Man. Sama. Ku ingin kau Sama ini, pergi. Salah lo ya. Itu sih kalau perasaan kita banget. Masya Itu perasaan kita Allah, banget. ini gue jadi betawa gue hari ini mulai tadi gue udah sumpah. Ya bener gue kedatangan kalian seneng gue. Aduh ampun deh kalian. Aduh. Ini gak bisa sembarangan loh kamu. Ya gak bisa loh. Iya. Cannot. Beneran loh. Kamu harus Bahaya. senyum aja, manis aja. Roni santai. Cocok loh kamu sama Roni itu. Dia orangnya cool, gak ribet, ya kan? Tenang. Jarang loh seniman rocker laki-laki yang jarang. Kalau Mas Anang tipikal musisi yang gimana? Ribet kah? Atau Siapa? cool? Mas Anang? Ya, kamu lihat gak? Aku pernah ribet gak orangnya? Nggak mau ribet ya? Iya, kan kamu tahu Ini sendiri. orang nggak mau ribet. Santai aja. Hidup. Oke. Cita-cita kamu menikah umur berapa? Push. Langsung ditembak. Kenapa jadi kesini? Gak apa-apa, itu pertanyaan orang juga banyak. Kita bahas idol nggak sih Mas? Hah? Enaknya. Enggak, idol udah selesai. Idol Kamu udah udah pemenang selesai. nggak? Masa nanya idol lagi? Iya, bener, Ngapain Mas. gue nanya Lu idol? bantuin gua Karon. Enggak. Gue mau nanya, kamu kan perempuan pasti nikah, Mm-mm. pasti punya anak. Kira-kira kamu punya batasan umur berapa gua akan nikah? Batasan Iya, maksimal terserah berarti kamu. ya. Iya. Berapa ya? Maybe
27. Itu pas temen. 27, kamu sekarang umur? 22. 21, 6 tahun Masih lagi. masih lama. Berarti masa gemerlap kamu, masa bebasnya kamu sisa 6 tahun. Kurang lebih. Iya. Iya. Mentok sih segitulah, mentoknya paling. Kalau Roni, Kalau nggak Sabtu Minggu, Mas. hari libur tuh. Hari libur biasanya demen gua masa demen gua. Asli rocker. Enggak. Jiwanya rocker banget. Apa ya? Kalau aku sih nggak tergantung siap. Kamu kan laki-laki, siap kan? Ah, Bagaimana juga siap. Laki-laki itu di mana iya sih, siap. maksudnya Ya bener. Laki-laki tuh bagaimanapun siap. Tapi yang bikin gak siap tuh satu. Duit. Ya banyak yang bilang ya kalau misalnya wah kita udah ya kita nikah deh, tapi yang banyak menjadi rintangan adalah uang ya. Bagi laki-laki tuh gimana dia bisa securekan istrinya kelak. At least dia punya duit yang cukup buat nikahan dan duit yang cukup setelah nikahan paling enggak selama setengah tahun ke depan gitu. Jadi itu yang pikiran lelaki itu kayak gitu tuh. Lanjut. kalau dipatokin umur sih Enggak ya? enggak sih. Ada yang mau sikat aja. Ya kalau sekarang ya jangan dulu. Mas. Oh jangan. Makanya kan kira-kira umur. Ya kira-kira 27 26 lah. Agak deket dah. Ya udahlah. Selesai teman-teman, berarti deket lah. Kita doakan aja dia punya waktu 6 tahun. Kita lihat perkembangannya berapa bulan ke depan. Apakah bisa dihitung dengan tahun atau bulan? Mereka akan jadi. atau beneran Sabtu Minggu besok. Begitu juga ya Ron, ngelihat Salma bahwa kamu seru juga ya ngobrol sama dia ini gitu. Iya seru. Seru ya. Apalagi berkarya kayak tadi bisa menempatkan hal itu kan awal itu penempatan kayak begituan itu. Itu kan harmonisasi. Iya. Yang penting ngobrol secara apa? Nyambung ya. Iya. Karena kalau udah gak nyambung nggak repot kayak Fadli Iya ini sih. mah. Mama kemarin, harinya kemarin dia nggak nikah ini nikah yang sekarang udah cocok. Ngupil lah. Ya kan bener kan Fadli. Udah selesai. Merancang. Oke, aku harus ngomong ini podcast yang menurut aku Mas Ang tuh kurang julid gitu loh, kurang julid, jadi banyak sekali banyak sekali silent yang di situ tuh harusnya bisa dimasukin kejulitan lain biar tambah seru, tapi nggak dilakuin sama Mas Anang. Mungkin Mas Anang di situ jadi lebih kayak bapak ya di situ ya, ngomong-ngomong bapak sama anak di situ. Julidnya itu kurang gitu loh, nggak tahu kenapa, tapi menurut aku sih gitu. Dan ini masih bisa diperdebatkan apakah kalian setuju sama aku atau enggak. Tulis saja di kolom komentar di bawah. Oke, teman-teman, basa-basi lagi, mari kita kok mulai lagi. Oke, udah stop. Sorry, itu intro kita. Tapi ini kan udah selesai, jadi kita langsung aja langsung ya kita tutup acara ini. Aduh, gue jadi bingung anjing. Oke, sampai jumpa pada video reaction berikutnya. Bye bye. Bisanya lupa ya ampun.